Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam, Bapak Nila. Ya, maupun mahasiswa atau dosen yang kami hormati, kami dari kelompok 2 mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Hari ini kami akan mempresentasikan laporan kegiatan kami yang bertajuk Seminar Literasi Keuangan dan Kunjungan ke Bursa Efek Indonesia. Nah, kegiatan ini itu merupakan bentuk nyata dari upaya kami untuk memahami lebih dalam mengenai dunia ekonomi dan investasi. Sebelum kita masuk ke materi inti, izinkan kami berbagi pengalaman berharga yang kami dapatkan selama mengikuti rangkaian edukasi. Mari kita bahas apa yang melatar belakangi kami di kegiatan ini. Jadi di era globalisasi saat ini, literasi keuangan itu menjadi kunci yang sangat penting. Namun faktanya masih banyak mahasiswa yang belum memahami bagaimana cara mengelola keuangan pribadi maupun melakukan investasi yang efektif untuk masa depannya. Oleh karena itu, kami berkesempatan mengikuti program sekolah pasar modal yang diselenggarakan di IDX Jakarta pada tahun 2025. Program ini itu didukung penuh oleh Philips Sekuritas Indonesia sebagai mitra keuangan yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Melalui latar belakang inilah kami merasa perlu untuk mendalami ekosistem pasar modal secara langsung. Nah, jadi selanjutnya pada slide ketiga ada 3 tujuan utama yang ingin dicapai melalui kegiatan seminar literasi keuangan ini. Yang pertama, teori dan praktik. Kami bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang yang efektif secara digital. Next akan dijelaskan oleh teman saya ya dari ruang lingkup. Oke, terima kasih Andika. Jadi saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup yang berkegiatan seminar yang pertama yang berada di UBSI Kalimalang. Yang pertama, fokus pada personal finance dan budgeting. Kegiatan ini menekankan pentingnya manajemen keuangan personal dan budgeting, memberikan pemahaman atau wawasan tentang bagaimana kita mengelola keuangan kita dan bagaimana finansial kita bisa terjaga. Di sana pun masih dikenalkan dengan ya pengelolaan uang yang baik dan benar. Contohnya bagaimana sih supaya kita pengelolaan uang itu baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek, dan bagaimana caranya kita harus memperbanyak pemasukan daripada pengeluaran. Contohnya seperti itu. Jadi fokus pada pengelolaan uang, fokus pada personal finance dan budgeting untuk keuangan sehari-hari. Yang kedua, jenis dan nama kegiatan. Jenis kegiatan seminar literasi keuangan dan kunjungan ke BI. Yang pertama di tanggal seminar itu waktu itu tanggal 6 November 2025 di kampus UBSI Kaliabang maksudnya. Di sana kita mengenal mendasar dulu, belum langsung kunjungan ke BI. Jadi di sana kita pengenalan, pemahaman, dan masih banyak lainnya lah yang disampaikan oleh pemateri, bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Seminar literasi keuangan mencakup seminar terlitas tentang fundamental keuangan dan kunjungan ke BI Bursa Efek Indonesia untuk memberikan pengalaman praktis pada mahasiswa dalam memahami pasar modal. Nah, next, waktu dan lokasi. Waktu dan lokasi seminar yang pertama yang tadi saya sebutkan, yang diadakan dari kampus UBSI Cimone waktu itu pada 6 November 2025 di kampus UBSI Kaliabang.
memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami teori manajemen keuangan secara langsung dan memberikan contohnya langsung. Dan kunjungan kedua yaitu ke Bursa Efek pada tanggal 10 Januari 2026 di gedung BI langsung di Jakarta, dan di sana kita bisa melihat langsung dan ya memperkenalkan mahasiswa pada ekosistem pasar modal dan praktik investasi nyata. Oke, segitu saja. Next, saya akan kasih ke yang lain. Baik, terima kasih Rahmat. Saya di sini Erwin Semarang Putra akan menjelaskan tentang budgeting dan perencanaan. Nah, pada bagian ini kita membahas pentingnya budgeting dan perencanaan dalam pengelola keuangan. Budgeting merupakan strategi penting untuk mengatur arus kas agar mengeluarkan tidak melebihi pendapatan. Dengan perencanaan yang baik, kita dapat mengontrol keuangan secara langsung serta terhindar dari resiko defisit. Dan langkah-langkahnya yang pertama adalah dalam budgeting meliputi evaluasi atau audit, mengeluarkan penutupan rasio tabungan, serta membedakan antara kebutuhan dalam keinginan. Proses ini membantu kita mengolah keuangan dengan lebih efektif dan efisien. Nah, adapun tujuan utama dari budgeting ini adalah membangun kebiasaan finansial yang sehat. Dengan disiplin dalam perencanaan keuangan, mahasiswa akan lebih siap menghadapi tantangan keuangan di masa depan, termasuk saat mulai berinvestasi. Next. Dan di sini ada investasi untuk pemula. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi investasi. Di pasar modal terdapat berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan reksadana yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangan masing-masing. Nah, dalam berinvestasi terdapat prinsip utama yang selalu diperhatikan, yaitu diverifikasi dan manajemen risiko. Nah, kedua prinsip ini penting untuk melindungi modal sekaligus memaksimalkan potensi keuntungan dalam jangka panjang. Nah, kita juga perlu dipahami bahwa investasi bukan cara cepat untuk menjadi kaya. Nah, investasi merupakan perjalanan jangka panjang yang membutuhkan kesabaran, kedisiplinan, serta pemahaman yang baik terhadap instrumen dan kondisi pasar. Next. Dan sini ada simulasi aplikasi Poems. Pada bagian ini membahas simulasi menggunakan aplikasi Poems. Langkah pertama adalah kita lakukan adalah login ke situs Poems menggunakan akun virtual yang telah disediakan, gunakan memastikan keamanan data dan kelancaran proses transaksi. Dan setelah itu, berhasil login, pengguna dapat melakukan pembelian saham dengan memilih saham yang diinginkan, menentukan harga dan jumlah lot, kemudian mengonfirmasi transaksi agar pembeli dapat diproses dengan cepat. Dan selain membeli saham, pengguna juga dapat melakukan penjual saham dengan memilih saham yang akan dijual, menentukan harga jual, dan mengkonfirmasi transaksi. Nah, yang terakhir, pengguna dapat memantau status transaksi yang telah dilakukan, baik berstatus down maupun reject. Nah, sehingga pengguna dapat memahami alur transaksi pasar modal tersebut. Mungkin sekian ke saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Erwin. Saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya ini menjelaskan tentang hasil dan evaluasi. Pada bagian hasil dan evaluasi ini, kami mencatat adanya peningkatan signifikan pada pemahaman mahasiswa mengenai praktik pasar modal. Salah satu kompetensi dasar yang kami pelajari dalam kunjungan ke BI adalah kemampuan mengidentifikasi tipe tren. Penting bagi seorang investor untuk mengenali arah pergerakan harga sebelum mengambil keputusan. Yang pertama itu uptrend atau bisa disebut bullish. Seperti yang terlihat pada gambar pertama, ini adalah kondisi di mana harga bergerak membentuk puncak dan lembah yang semakin tinggi. Ini menandakan sentimen pasar sedang optimis atau bergairah. Yang kedua itu downtrend atau bisa disebut bearish. Kebalikan dari sebelumnya, grafik menunjukkan tren harga yang terus menurun. Di sini tekanan jual lebih besar daripada daya beli, seringkali dipicu oleh sentimen negatif atau kondisi ekonomi yang melemah. Yang ketiga itu sideways. Pada kondisi ini harga bergerak datar atau berada dalam rentang area tertentu saja. Itu bisa
disebut horizontal. Ini mencerminkan keraguan pasar atau keseimbangan antara pembeli dan penjual, di mana tidak ada tren dominan yang terbentuk. Dengan memahami ketiga tren ini, mahasiswa kini memiliki kepercayaan diri lebih untuk mulai berinvestasi secara terukur. Oke, next. Selanjutnya. Oke, kesimpulannya menekankan transformasi pola pikir atau mindset dari konsumtif ke produktif. Masuk ke bagian kesimpulan di slide 11 ini, poin utama yang kami petik adalah bahwa literasi keuangan bukan sekedar angka, melainkan instrumen untuk membentuk pola pikir yang produktif dan rasional. Selama ini banyak dari kita mungkin membuat keputusan finansial secara impulsif, namun melalui kegiatan ini kami belajar bahwa memahami keuangan membantu kita membuat keputusan yang lebih bijaksana. Kesimpulan besarnya adalah dengan disiplin dalam budgeting dan keberanian yang terukur untuk berinvestasi, kita sedang membangun fondasi untuk masa depan finansial yang lebih stabil dan aman. Literasi keuangan adalah kunci untuk memegang kendali atas masa depan kita sendiri. Oke, cukup sekian dari saya. Dilanjut teman saya, Ivan. Baik, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Ramadan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan saran investasi di pasar modal serta dokumentasi kegiatan edukasi yang kami lakukan di Bursa Efek Indonesia. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dasar mengenai investasi yang aman, rasional, dan sesuai bagi investor pemula, khususnya mahasiswa. Pengertian singkat investasi dapat diartikan sebagai penanaman dana pada saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Di Indonesia, salah satu sarana investasi yang legal dan terawasi adalah pasar modal yang berada di bawah pengawasan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan dikelola oleh Bursa Efek Indonesia. Mengapa investasi di Bursa Efek Indonesia? Alasannya, di Indonesia direkomendasikan legal dan diawasi OJK, transparansi informasi emiten, banyak pilihan instrumen investasi, cocok untuk investor pemula maupun berpengalaman. Bursa Efek Indonesia juga aktif melakukan edukasi melalui galeri investasi, seminar, dan sekolah pasar modal. Saran investasi untuk pemula. Berikut beberapa saran investasi yang dapat diterapkan. Yang pertama, paham profil resiko, apakah termasuk konservatif, moderat, atau agresif. Mulai dari instrumen berisiko rendah seperti saham blue chip, reksadana pasar uang, reksadana indeks. Gunakan prinsip jangka panjang, investasi bukan untuk cepat kaya, tetapi untuk pertumbuhan nilai aset. Hindari ikut-ikutan atau FOMO. Keputusan investasi harus berbasis data dan analisis, bukan emosi. Etika dan kesalahan yang harus dihindari. Beberapa kesalahan umum investor pemula. Pertama, tidak melakukan analisis, terlalu sering jual beli saham, menggunakan dana kebutuhan pokok, mudah percaya pada rumor. Karena itu, investor disarankan untuk selalu mengedepankan edukasi dan manajemen risiko. Ya, ini presentasi yang teman-teman dan saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya, dosen, teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.